Oke bro, balik lagi di channel Sales Tua. Tempatnya kita belajar jadi salesman yang bukan cuma jago jualan, tapi juga punya mental baja. Karena di dunia sales, mentalitas itu nomor satu. Kamu bisa punya produk terbaik, marketing paling canggih, tapi kalau mental kamu loyo, ya wassalam. Tapi yang ngebedain salesman sukses sama yang biasa-biasa aja, itu satu, mental. Mereka yang punya mental baja, nggak gampang nyerah, itulah yang bakal menang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Sales Tua untuk tips sales terbaik. Langsung aja kita mulai. Banyak salesman yang gagal karena mereka salah memandang sales. Mereka mikir sales itu cuma sekedar kerja, datang ke kantor, nawarin produk, dapat komisi, udah, gaji buta. Kalau mindset kamu kayak gitu, ya jangan heran kalau kamu gampang nyerah. Sales itu bukan sekedar kerja, bro. Sales itu misi hidup. Misi untuk mengubah hidup kamu dan hidup orang lain. Kamu jualan produk, kamu tawarin solusi, kamu bantu orang lain dapetin apa yang mereka butuhin. Itu impact-nya gede banget. Kalau kamu lihat sales sebagai misi hidup, kamu bakal punya alasan yang kuat. Kenapa kamu harus jualan? Kenapa kamu harus capai target? Jawabannya bukan cuma duit, tapi karena kamu punya tujuan mulia di balik itu semua. Jadi, ubah mindset kamu sekarang juga. Jangan jadi salesman yang setengah-setengah. Jadilah salesman yang punya misi, yang punya semangat membara. Dunia sales itu keras, bro. Nggak seindah yang dibayangkan. Setiap hari kamu bakal diuji mentalnya. Ditolak customer, itu makanan sehari-hari. Target makin naik, ya wajarlah, namanya juga sales. Tapi ingat, sekeras apapun hidup, kamu harus lebih keras. Nggak usah baperan kalau ditolak customer. Anggap aja itu bagian dari proses. Target makin naik, yaitu tandanya perusahaan percaya sama kemampuan kamu. Jadi buktiin kalau kamu emang salesman yang tangguh. Jangan jadi cengeng. Nangis boleh, tapi jangan nyerah. Oke, kita udah bahas soal mental baja, soal gimana kerasnya dunia sales. Tapi ada satu hal penting yang sering dilupain, berani berkaca. Ini bukan soal muka ganteng atau cantik, ini soal jujur sama diri sendiri. Banyak sales, giliran closing rate jeblok, langsung nyalain pasar, nyalain produk, nyalain saingan. Hey, coba deh sekali-kali, lihat ke cermin, tanya sama diri sendiri, apa aku udah maksimal? Jangan-jangan problem utamanya bukan di luar, tapi di dalam. Sadari kesalahan kamu, akui kelemahan kamu. Gak usah gengsi. Justru dengan mengakui kesalahan, kamu bisa belajar, bisa upgrade diri. Sales yang hebat itu bukan yang gak pernah gagal, tapi yang cepat bangkit dari kegagalan. Ingat, musuh terbesar salesman itu bukan kompetitor, bukan market yang lagi lesu, tapi dirinya sendiri. Kalau kamu udah bisa taklukin ego kamu sendiri, bisa ngakuin kesalahan, itu baru langkah awal jadi salesman yang tangguh. Siapa bilang jadi salesman itu enak? Ditolak sana-sini, itu udah makanan sehari-hari. Tapi ingat, mental baja itu ditempa dari rasa sakit. Kamu kira atlet binaragawan itu ototnya langsung gede gitu aja? Enggak. Mereka angkat beban berat, mereka rasain sakit, baru ototnya terbentuk. Sama kayak sales. Setiap penolakan itu ibarat latihan beban buat mental kamu. Ditolak sekali, ya bangkit lagi. Ditolak 10 kali, masih kurang. Orang sukses itu bukan yang nggak pernah gagal, tapi yang terus bangkit setelah
gagal berkali-kali. Gua kasih tahu rahasianya, jangan gampang menyerah. Sekali kamu nyerah, kamu udah kalah sebelum bertanding. Satu telepon lagi, satu presentasi lagi, siapa tahu itu yang mengubah nasib kamu. Jadi, mulai sekarang, ubah mindset kamu. Nikmati prosesnya, nikmati tantangannya. Karena dari situlah mental baja kamu tercipta. Aku sering nemuin salesman yang udah merasa puas dengan hasil yang lumayan. Dapat komisi sedikit, udah seneng. Target tercapai pas-pasan, udah tepuk tangan. Hati-hati bro, itu tanda-tanda kamu terjebak di zona nyaman. Zona nyaman itu kayak jebakan. Nyaman sih, tapi mematikan. Kenapa? Karena di luar sana, banyak salesman lain yang lebih lapar, lebih gigih, lebih kreatif. Mereka nggak takut keluar dari zona nyaman, mereka nggak takut mencoba hal baru. Dan tahu apa? Mereka yang akan merebut semua peluang. Jadi, kalau kamu masih merasa nyaman dengan pencapaian kamu sekarang, berarti kamu belum lapar. Lapar akan kesuksesan, lapar akan target yang lebih besar, lapar akan penghasilan yang fantastis. Keluar dari zona nyaman kamu, tantang diri kamu sendiri. Naikin target kamu 2 kali lipat. Pelajari teknik closing yang lebih efektif. Cari prospek yang lebih besar. Jangan biarkan rasa takut dan keraguan menghalangi kamu untuk mencapai potensi maksimal kamu. Kamu pernah lihat singa berburu? Dia nggak nyerah meskipun mangsanya lari. Dia kejar terus sampai dapat. Jangan jadi sales yang gampang nyerah. Prospek bilang, nggak butuh. Itu bukan jawaban final. Mereka mau lihat seberapa besar tekad kamu buat bantu mereka. Kamu datang lagi dengan solusi yang lebih jitu. Jadilah predator yang ngejar mangsanya. Aku tanya sama kamu takut nggak sih ditolak? Kalau takut, berarti kamu belum siap jadi orang sukses. Jadi salesman itu nggak selamanya mulus. Pasti ada aja penolakan. Tapi ingat, penolakan itu bukan akhir dari segalanya. Justru setiap penolakan itu adalah pelajaran berharga. Dari situ kamu bisa belajar introspeksi, kenapa bisa ditolak, apa yang kurang dari presentasi kamu. Dengan begitu, kamu bisa terus berkembang dan memperbaiki diri. Coba bayangin, atlet aja kalau latihan pasti pernah jatuh kan? Tapi mereka nggak nyerah. Mereka bangkit lagi, terus latihan sampai akhirnya jadi juara. Sama kayak sales, setiap penolakan itu ibarat kamu lagi latihan. Makin sering ditolak, makin kuat mental kamu. Makin dekat kamu sama closing. Jadi nikmati setiap prosesnya. Jangan takut ditolak, karena dari situlah mental baja kamu terbentuk. Oke, sekarang aku mau kasih tahu rahasia jitu buat jaga semangat kamu tetap on fire. Namanya metode toples kue. Caranya gampang, siapin 1 toples kosong. Setiap kali kamu berhasil closing deal, tulis di kertas kecil, terus masukin ke toples itu. Tulis deal sebesar apapun, sekecil apapun. Nggak peduli nominalnya, yang penting kamu berhasil closing. Nah, suatu saat ketika kamu lagi down, kamu lagi ngerasa, aku nggak bisa nih. Kamu buka toples itu. Lihat semua kertas-kertas di dalamnya. Ingat-ingat lagi, gimana perjuangan kamu waktu itu. Gimana susahnya closing deal itu. Tapi kamu berhasil. Itulah bukti nyata kalau kamu itu mampu. Kamu itu bisa. Kamu itu salesman yang tangguh. Kumpulkan kemenangan kecil setiap hari dan rasakan sendiri gimana semangat kamu akan terus terjaga. Oke, kita udah bahas banyak tentang mental baja. Tapi
Mental baja tanpa aksi itu kayak mobil sport tanpa bensin. Aku sering nemuin sales, semangat belajar strategi, ikut seminar, baca buku, tapi pas disuruh eksekusi, melempem. Dengerin aku baik-baik, strategi itu penting, tapi eksekusi jauh lebih penting. Mau jadi sales yang sukses, stop kebanyakan mikir, mulai take action. Ingat, action speaks louder than words. Banyak orang terjebak dalam zona nyaman, merasa cukup dengan apa yang mereka punya. Padahal di luar sana, potensi diri kamu itu nggak terbatas. Banyak yang mentok di level biasa-biasa aja karena mereka nggak berani nge-push batas kemampuan mereka. Ingat, potensi terbaikmu itu muncul ketika kamu berani keluar dari zona nyaman. Temukan potensi terbaik kamu, break your limits, dan raih kesuksesan yang luar biasa. Jangan jadi salesman yang biasa-biasa aja, yang gampang dilupain setelah presentasi. Bangun identitas kamu sebagai seorang sales yang unik, yang punya value lebih, yang bikin pelanggan selalu ingat siapa kamu, bukan cuma ingat produknya. Gimana caranya? Berikan pelayanan terbaik, berikan solusi yang berbeda, jadilah problem solver bagi pelanggan kamu. Tunjukin semangat dan antusiasme kamu saat mempresentasikan produk. Ingat, orang cenderung lebih ingat pada kesan dan pengalaman yang mereka dapatkan. Jadilah salesman yang nggak terlupakan, yang selalu memberikan kesan positif, dan kamu akan memenangkan hati pelanggan. Oke, sekarang kita masuk ke babak baru. Babak di mana kita bedah penyakit takut para salesman. Alasan, bro, alasan itu kayak sampah. Gampang banget numpuk. Dan tahu apa? Sampah cuma bikin hidup kamu bau. Salesman sejati, mental baja, mereka nggak punya waktu buat alasan. Mereka fokus sama solusi. Market lesu, mereka cari cara jual yang lebih kreatif, customer susah dihubungi, mereka cari cara lain buat nembus. Mental baja itu nggak kenal kata menyerah. Jadi, mulai sekarang, stop kasih makan monster alasan di kepala kamu. Jadilah pemenang yang ciptain jalan keluar. Kita semua punya rasa takut. Itu manusiawi. Tapi yang ngebedain kita adalah gimana cara kita menghadapi rasa takut itu. Salesman sering dihadapkan sama rasa takut. Takut ditolak. Takut nggak mencapai target. Mereka tahu rasa takut itu kayak otot. Makin dilatih, makin kuat. Mereka nggak lari dari rasa takut, tapi mereka hadapi. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai di titik di mana rasa takut itu berubah jadi kekuatan. Ini dia rahasia terbesar dalam dunia sales. Bahkan dalam hidup, musuh terbesar kamu bukanlah kompetitor, tapi diri kamu sendiri. Pikiran kamu itu medan pertempuran yang sesungguhnya. Pikiran negatif itu kayak virus, gampang nular dan ngerusak sistem di kepala kamu. Pastikan pikiran kamu disetting untuk menang. Buang pikiran negatif, ganti dengan afirmasi positif. Visualisasikan kesuksesan kamu. Bayangkan closing deal besar. Yakinin diri kamu kalau kamu bisa. Menangkan pertempuran di kepala kamu. Dan kamu akan menangkan pertempuran di dunia nyata. Oke, bro, kamu udah dengerin aku ngoceh dari chapter 1 tentang mental baja. Tapi mental baja aja nggak cukup. Kamu harus ingat, dunia sales itu dinamis, kayak pertandingan catur, lawan kamu selalu berubah strategi. Makanya, kamu harus terus belajar. Pelajari kompetitor kamu, apa kelebihan mereka, apa kelemahan mereka, ambil ilmunya, tapi jangan jadi peniru. Pelajari juga pelanggan kamu, apa yang mereka butuhin, apa yang mereka takutin, pahami gimana cara ngomong sama mereka, biar nyambung, dan akhirnya closing. Jangan pernah puas dengan komisi kecil. Targetin bulan ini lebih besar dari bulan lalu.
terus tantang diri kamu sendiri. Ingat, target itu bukan cuma angka, tapi cerminan dari seberapa besar usia. Apa besar usaha yang kamu kasih? Makin banyak kamu belajar, makin luas pengetahuan kamu, makin terasa insting kamu. Itu semua bikin kamu makin jago jualan, makin gampang closing, dan makin gede komisi yang kamu dapat. So, never stop learning, bro. Gini ya, bro. Banyak yang nanya ke aku, Om Ded, apa rahasia sukses jadi salesman? Jawabannya simple. Nggak ada jalan pintas, nggak ada ramuan ajaib. Yang ada cuma kerja keras dan mental baja. Kamu mau sukses jadi salesman? Latih otak dan mental kamu kayak atlet. Disiplin, punya target, dan selalu haus akan kemenangan. Hadapi setiap tantangan, setiap penolakan, setiap rintangan dengan kepala tegak. Jadilah salesman yang pantang menyerah dan selalu lapar untuk menang. Ingat, ini bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling gigih, siapa yang paling ngejar target, siapa yang paling pantang menyerah, dia yang akan keluar sebagai pemenang. Dan ingat bro, uang itu cuma bonus. Kemenangan sejati adalah ketika kamu berhasil menaklukkan diri kamu sendiri, rasa takut kamu, rasa malas kamu, dan mencapai potensi terbaik kamu. Itu dia bro, tips dari aku tentang mentalitas baja untuk para salesman. Semoga bisa ngasih kamu suntikan motivasi dan inspirasi. Ingat, semua orang bisa sukses, asalkan punya tekad dan mau bekerja keras. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Sales 2 untuk tips sales terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya.